Ada satu masa di mana angka-angka di catatan utang tak lagi terasa seperti sekadar angka. Ia berubah menjadi beban tak kasat mata yang menyesakkan dada, membebani langkah, bahkan membungkam harapan. Kamu mungkin sedang berada di fase itu saat kamu merasa sudah begitu hemat, menahan segala keinginan yang seharusnya manusiawi untuk dirasakan, hanya demi bertahan. Bukan lagi soal mengurangi kopi kekinian atau menunda jalan-jalan, tapi ini sudah menyentuh hal yang paling dasar, menunda rasa lapar agar listrik tetap menyala, menahan kebutuhan pribadi demi anak tetap sekolah, bahkan menahan sakit karena tak ingin menambah beban orang lain. Dan tetap saja, hutang seperti ombak yang tak kunjung reda, penghasilan kecil tak pernah sanggup menutup kebutuhan yang membesar seiring waktu, dan hidup terus bergerak cepat, seolah menuntut kamu ikut berlari, padahal kamu bahkan sudah kehabisan tenaga hanya untuk berdiri. Dan yang lebih menyakitkan, bukan cuma soal uang, tapi rasa bersalah yang diam-diam tumbuh karena merasa gagal membahagiakan orang-orang yang kamu cintai, merasa jadi beban, merasa tak cukup berguna. Di era yang segalanya serba mahal ini, kamu mungkin diam dan bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan begini? Dan itu bukan keluhan, tapi jeritan batin yang nyaris tak terdengar oleh siapapun. Kalau kamu sedang merasa seperti itu, tarik napas dalam-dalam dan izinkan dirimu untuk merasakan semuanya. Jangan buru-buru menguatkan diri jika memang sedang lelah, sebab dalam tasawuf ada satu ajaran penting. Tidak semua hal perlu dilawan. Ada hal-hal yang justru perlu diterima dulu, agar bisa dilewati dengan tenang. Ya Allah, aku menerima ujian ini, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku sendirian di tengah badai. Titik awal berdamai, bukan menyerah. Kita tidak sedang bicara tentang solusi instan. Kita sedang bicara tentang memulihkan jiwa yang nyaris hancur karena beban yang diam-diam mematikan. Dan pemulihan itu dimulai dari kejujuran terhadap diri sendiri, bahwa kamu memang lelah dan itu tidak apa-apa. Langkah pertama bukanlah cari utangan baru, tapi berdamai. Berdamai dengan kenyataan bahwa ini adalah tempat kamu berpijak saat ini, tidak lebih, tidak kurang. Tasawuf mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu akhir yang baik, tapi rida terhadap proses yang menyakitkan. Dan dalam rida itu, hati mulai menemukan keheningan, memetakan ulang jalan keluar. Setelah berdamai, barulah kita bisa mulai bergerak. Pelan-pelan, jangan lompat, jangan tergesa. Mulailah dengan mencatat ulang semua pengeluaran, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memahami ritme hidupmu. Dan bukan hanya uang yang perlu dicatat, tapi juga energi, waktu, dan perhatian. Karena banyak dari kita yang kelelahan, bukan karena kekurangan uang, tetapi karena terlalu sering memberi pada yang tak memberi kembali, terlalu sering kuat untuk orang lain, padahal kosong di dalam. Keberlimpahan itu ada, tapi harus dipanggil dengan kesadaran. Keberlimpahan bukan berarti rekening penuh dan belanja tanpa batas. Keberlimpahan sejati adalah rasa cukup di hati yang tidak bergantung pada seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa besar kamu bisa bersyukur dengan apa yang ada, dan tetap membuka ruang untuk rezeki datang dari arah yang tak disangka. Dan rezeki itu bukan cuma dari pekerjaan tetap, bisa jadi dari relasi yang baik, kepercayaan yang tumbuh, atau bahkan dari ketenangan batin yang membuatmu kembali bisa berpikir jernih dan jujur pada dirimu sendiri. Hari ini aku layak menerima rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan. Aku cukup, aku damai, aku terbuka menerima segala yang Allah siapkan untukku. Ucapkan itu setiap pagi, bukan sebagai mantra ajaib, tapi sebagai pengingat bahwa kamu layak untuk tidak merasa bersalah saat menerima, bahwa kamu tidak harus tersiksa dulu baru bisa bahagia. Doa yang tenang, bukan doa yang tertekan. Jangan remehkan kekuatan doa, tapi jangan juga memaksakan diri untuk berdoa sambil memohon-mohon dalam ketakutan. Ada bentuk doa yang sangat dalam, yaitu saat kamu duduk diam, menghembuskan napas, dan menyebut namanya dengan tenang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Doa seperti itu tak perlu dikeraskan, tapi akan menggema dalam dada. Dan percayalah, doa yang tenang akan sampai lebih cepat, karena tidak tertutup oleh kepanikan. Pulanglah ke dirimu sendiri, dan terakhir, pulanglah
pulang ke dalam dirimu sendiri. Temui luka yang belum sempat kamu rawat. Peluk rasa kecewa yang belum kamu maafkan. Maafkan dirimu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu manusia. Tiap malam sebelum tidur, bisikan ini, aku tidak tertinggal. Aku sedang tumbuh, mungkin lebih lambat dari yang lain, tapi ini jalanku. Aku sedang dalam proses. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar tertinggal. Setiap orang punya waktunya, dan waktumu mungkin baru akan dimulai ketika kamu berhenti memaksa dirimu untuk kuat dan mulai memilih untuk jujur. Untuk kamu yang bertahan diam-diam, untuk kamu yang sudah menyimak video ini sampai titik ini, terima kasih. Bukan sekadar karena sudah menonton, tapi karena sudah memberi ruang bagi suara hati yang mungkin selama ini kamu abaikan. Terima kasih juga kepada semua sahabat Napas Baru yang sudah meninggalkan komentar hangat, membagikan video ini ke mereka yang mungkin sedang menanggung luka serupa dan tetap bertahan sebagai bagian dari ruang ini. Video ini bukan untuk menjadi viral, tapi untuk menjadi pelita, menjadi pelukan, menjadi saksi bahwa kamu tidak sendiri dalam pertarungan sunyi yang tak semua orang bisa mengerti. Kalau ada kalimat yang menyentuh hatimu, silakan tinggalkan jejak. Bukan untuk algoritma, tapi untuk membangun jembatan antara jiwa-jiwa yang sedang belajar pulih. Dan jika kamu sedang menanti jawaban, ingatlah, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang menyiapkan dirimu agar pantas menerima yang lebih dari sekadar angka. Jadi bersabarlah dan terus berbuat dan berprasangka baik atas ketentuan Allah.